kondisi existing kita di Provinsi Kepulauan Riau ini memang sesuai dengan data usulan kita, terdiri dari 114 daerah black spot. Memang sudah terselesaikan 77-nya Pak, terdiri dari Bakti dan Dirjen PPI. Ini adalah kewenangan pusat, tetapi semua ini atas permintaan daerah tentunya. Ya. Daerah sebaiknya ya mempercepat permintaan supaya di Kepri ini secepatnya BTS terbangun, kemudian satelit lebih dibanyakin lagi. Kepala dinas, Kominfo kan, supaya mereka juga ikut aktif. Karena ini memang bukan cuma untuk Kominfo, termasuk untuk pendidikan. Mungkin untuk segala bidang. Sekarang kan komunikasi semua bidang kan bisa, kesehatan pun bisa, apapun bisa kan kalau sudah sinyalnya bagus, tidak perlu lagi ke sana kan. Dari mungkin rapat pun bisa jarak jauh kan dari sebenarnya kita itu punya tanggapan bisa per KPU Kabupaten Kota. kalau dia pakai Sebelum kita lanjutkan dialog, ada pantun yang tadi malam sempat saya coret-coret. Bunga mawar, bunga dahlia, dirangkai khusus untuk gebetan. Selamat HUT kemerdekaan Indonesia. Jangan lupakan sinyal di pulau terdepan. Baik, saya silakan langsung ke Bang Dery. Bang Dery. Ya, gimana Bang, sebenarnya kondisi sinyal atau keberadaan telekomunikasi kita, itu apakah sudah bisa dikatakan bahwa kita sebenarnya sudah merdeka sinyal atau belum itu? Baik, terima kasih Pak Moderator. Alhamdulillah, sesuai yang kita lihat tadi video bumper permukaan tadi telah dilihatkan bahwa kondisi existing kita di Provinsi Kepulauan Riau ini memang sesuai dengan data usulan kita, terdiri dari 114 daerah black spot. Memang sudah terselesaikan 77-nya Pak, terdiri dari Bakti dan Dirjen PPI. Memang masih ada 34 titik black spot. Alhamdulillah 77 tower yang terdiri di BTS lah yang kita sebut BTS tadi tidak juga menyangkut dalam perkara Pak Menteri sebelumnya. Alhamdulillah kita di sini 100% terrealisasi dan laporan kita juga sudah diaudit sesuai dengan ketentuan yang berlaku Pak. Ya. Memang pada prinsipnya 34 ini memang daerahnya yang kategori sulit pada prinsipnya. Usulan kita apalagi dengan adanya Pak, alhamdulillah ini telah diluncurkan kemarin Pak Agus ya, Pak Moderator, satelit Satria Pak, satelit Indonesia Raya, dan insya Allah akhir tahun atau 1 Januari 2024 akan berkibar sinyal untuk Provinsi Kepulauan Riau insya Allah tercover Pak. Nah, maka dengan adanya satelit Satria nanti mengorbit, insya Allah nanti dengan adanya BTS yang menggunakan VSAT akan menjadi maksimum Pak. Kebetulan saya di Natuna ini, saya lihat juga beberapa daerah ini saya menggunakan handphone Pak, alhamdulillah dapat speed test dengan kartu operator Telkomsel, alhamdulillah dapat 50 Mbps Pak. 50 ya? Dan download ya Pak. Ya. Dan saya lihat ini kan kita melaksanakan dialog ini melalui Zoom, tidak ada jedanya saya menerima suara moderator. Mungkin moderator terima suara saya, ada delaynya nggak Pak? Enggak, clear. Jadi kondisi Natuna alhamdulillah Pak, hampir 95% Pak hasil data kita sudah tercover area merdeka sinyalnya Pak, 95% Pak. Ya. Tinggal 5% khusus Natuna Pak. Itu yang 5% berarti di wilayah-wilayah yang memang kondisi geografisnya sulit terjangkau atau bagaimana? Salah satunya seperti itu Pak. Kalau di daerah lain yang kadang ada 34 tadi kalau nggak salah ya, 34. Kita, iya,
Itu di daerah mana saja? 34 itu Pak tinggal Lingga Pak, Lingga dan Bintan salah satunya juga daerah Tembelan Pak. Lingga itu daerah Kajang, terus ya Anambas ada juga tuh pulau-pulau yang terluar juga Pak. Insya Allah dengan hadirnya Pak Menteri kemarin Pak waktu pada Asyarnas, Ya. Pak Gubernur, kita melalui Pak Gubernur sudah menyampaikan usulan tambahan untuk merealisasikan kekurangan BTS ini Pak. Ya. Jadi kewenangan daerah hanya mengusulkan bahwa ini adalah sebenarnya kebijakan dari pemerintah pusat. Seperti itu ya. Benar, untuk Pak. telekomunikasi. Benar, Pak. Kewenangan komunikasi itu tidak delegasikan ke daerah, cuman daerah memberi dukungan khususnya lahan untuk membangun BTS tadi Pak. Ya. Kendalanya, ada kendala yang dihadapi? Ada kendala yang dihadapi? Ini alhamdulillah Pak nggak ada. Alhamdulillah kabupaten kota merespon dengan cepat Pak, memberi dukungan dana dan tanah-tanah untuk dibangun infrastruktur BTS tersebut Pak. Baik. Baik, Bang Dery, saya akan ke narasumber yang ada di studio. Kita nanti bisa berdialog, bisa menyaksikan ya narasumber yang sudah ada di studio. Bisa dengan jelas sekali Pak. Siap. Baik. Saya ke Bang Wahyu dulu. Melihat kondisi tadi yang dipaparkan oleh Bang Dery, kondisi Ya, dari sinyal-sinyal kita. sinyal Ya. ini saya Ya. sebenarnya sudah pergi ke beberapa tempat ya, termasuk juga Natuna tahun yang lalu. Memang tahun yang lalu tidak begitu banyak ya BTS, karena BTS tadi yang disampaikan oleh di awal itu ada 76 ya. Kalau nggak salah 76, 77 ya. Ya. Karena tadi Bang Hasan karena 76, ternyata 77, 77, kurang ya. satu ya. Jadi memang di Natuna sendiri kelihatannya belum semua juga, Ya. belum semua sinyal ini bagus gitu. Karena ada beberapa siswa-siswi dan juga guru yang protes gitu loh. Karena tahunya saya ini sebagai anggota Komisi 4 kemarin kan, sekarang Ketua Komisi 2, jadi mereka belum tahu nih. Ya. Pak, saya kok sulit sekali kan gitu. Ini merdeka tetapi sinyal saja belum. Belum merdeka. Belum merdeka gitu loh. Nah ini memang tadi yang disampaikan oleh Mas Dery bahwa ini adalah kewenangan pusat, Ya. tetapi semua ini atas permintaan daerah tentunya. Ya. Daerah sebaiknya ya mempercepat permintaan supaya di Kepri ini secepatnya BTS terbangun, kemudian satelit lebih dibanyakin lagi. Malu kita dengan tetangga sebelah karena memang kita ini garda terdepan. Ya. Garda terdepan Provinsi Kepri ini berseberangan dengan negara-negara luar tentunya, dan mereka sebenarnya juga bisa menikmati kalau seandainya kita punya satelit tentunya. Ya. Kan ini bagaimana sistemnya ya, di pusat tinggal mengatur saja, tetapi daerah yang mengajukan mau nggak mau ini harus cepat mengajukan agar semua daerah-daerah pulau-pulau yang ribuan pulau ini semua ketika kita berkunjung ataupun ada sesuatu hal yang ingin kita laksanakan di sana, ini semua mendukung kan itu. Itu mau tidak mau wajib ini hukumnya nih, apalagi ini udah 78 tahun nih kita merdeka ya, sinyal saja masa masih ada tertinggalkan gitu. Ini potret di depan kita nih seperti itu. Udah Mas. Ya, kalau memang itu kewenangan dari pusat Bang, terus artinya kita kan cuma bisa mengajukan dan menunggu. Nah, kira-kira gerakan apa sih yang diperlukan supaya apalagi yang dilakukan oleh anggota DPRD misalnya, membantu dorongan atau seperti apa itu? Ya, kami membantu mendorong itu ya, walaupun memang Kominfo ini tupoksinya berada di Komisi 1 kalau tidak salah ya. Saya Komisi 2, tetapi tentunya praksi kami mendorong itu agar memang ini segera bisa selesai gitu. Kita selesai dengan satu permasalahan kan enak nih ya. Kemudian kalaupun ada masalah misalkan di pusat ini sedikit sulit, kami akan membantu melalui praksi PKS di pusat gitu. Kami selalu seperti itu gitu loh. Saya paling rajin itu pergi ke pusat gitu. Ya mungkin dalam setahun ada 3 atau 4 kali saya konsultasi dengan praksi di DPR RI terkait dengan hal-hal yang ingin diadvokasi di daerah gitu. Walaupun kami belum punya DPR RI misalkan kan seperti itu. Tetapi mereka welcome kan itu, karena data itu harus mereka dapatkan tentunya yang valid juga. Jadi bukan hanya dari pemerintah provinsi yang mengajukan ke kementerian, tetapi kami juga melihat itu, kami harus membawa data juga di luar itu, sehingga saya
3 hari lalu juga ada WA Mas Dery, Mas saya minta data, beliau nggak jawab gitu loh. Beliau cuma jawab waalaikumsalam. Nah, ini juga saya kritisin gitu loh. Apakah beliau tidak menyimpan nama saya nggak tahu ya. Ini mohon maafin kan gitu, seperti itu. Karena kenapa? Saya harus mengetahui itu gitu loh. Saya akan sinkronkan antara praksi kami dengan yang didapat oleh pemerintah sendiri kan gitu. Dan saya juga akan sinkronkan dengan masyarakat yang ada di sana. Di Anambas, di Bintan. Yang di Bintan ini kan tadi yang disampaikan di wilayah yang sangat jauh nih, daerah Pekajang, kemudian daerah Tamblan. Nah ini kan jauh gitu. Tamblan ada beberapa pulau, ketika dilewati oleh nelayan juga kesulitan. Masa sekarang nelayan masih pakai HP yang satelit itu ya? Ya kan ini suka ironis. Padahal mereka di sini belinya HP yang canggih-canggih lah, kan seperti itu. Tetapi nggak bisa dipakai. Ini buat apa gitu loh? Nah ini adalah PR pemerintah dan juga PR kami bersama lah. Kami juga akan membantu tentunya dalam hal ini pemerintah agar supaya kita ini percepatan, dan saya yakin di pemerintah pusat juga akan memperhatikan ini karena memang Kepri ini garda terdepan. Ya. Kalau nggak ada usaha lain Bang, misalnya apakah diperbolehkan misalnya daerah juga melakukan sesuatu, artinya misalnya APBD ada, gitu ya APBD seperti itu. Sedia APBD dianggarkan, apakah itu ada aturan yang memperbolehkan atau tidak seperti itu? Itu bisa saja ya, sah-sah saja APBD membackup itu. Membackup, tetapi saat ini kan APBD kita ini masih kurang begitu banyak kan gitu. Jadi tidak mencukupi untuk itu. Makanya kan ada skala prioritas nih pemerintah. Tetapi kalau memang di sana urgent, misalkan ada satu kampung kemudian di sana memang penduduknya juga cukup padat, kenapa tidak? APBD bisa mendorong juga akan hal itu ya. Walaupun kewenangan banyak itu ada di pusat. Tetapi kenapa tidak kan gitu? Karena memang kalau seandainya tidak ada ini satelit di sana, tidak ada BTS di sana yang membackup ini, kasihan mereka terisolir ya. Karena ini sangat penting sekali. Mereka nggak tahu dunia maya, nggak tahu nih di ibu kota provinsi seperti apa, di kota Batam seperti apa, kan begitu. Apalagi di pusat kan gitu. Oke, baik. Saya ke Pak Wirya di Komisi 4 ya. Kaitan dengan pendidikan. Saya masih ingat kemarin ya, waktu kalau nggak salah tahun lalu. Ada peserta ujian nasional dari Lingga kalau nggak salah. Mereka harus naik pompong, nyebrang, dan ujiannya itu di pinggir hutan karena di areanya, di sekolahnya itu tidak tercover oleh sinyal. Apakah pernah mendengar itu dan apa tanggapan mengenai hal ini? Iya, seharusnya itu tidak tidak perlu terjadi ya. Kalau misalnya, karena kita juga dulu kan waktu COVID sudah pernah juga exercise kan? Yang belajar secara daring kan. Nah, jadi sebenarnya kalau itu pun sekarang diterapkan seharusnya bisa. Cuma itu juga masalahnya. Apakah memang sinyal sudah bagus di sana kan? Nah, seperti tadi diusulkan, seharusnya daerah itu bisa jemput bola lebih aktif. Seperti tadi kan BTS itu kan ada juga kewajiban daerah. Misalnya contoh menyiapkan lahan. Nah, kalau misalnya contoh kita ada berapa tadi? 77 ya? Tinggal 34. Artinya kan yang diwajibkan daerah itu kan menyiapkan lahannya kan. Itu dipastikan memang ada. Dan kalau perlu mungkin Kominfo sebagai mitranya ya kan, yang dari pusat, dan juga dia sebagai memang tanggung jawabnya harusnya juga membuat suatu studi lah ya, jemput bola aktif. Jadi nggak usah terlalu tergantung kepada seluruhnya 100% dari pusat. Dia juga harus aktif. Bagaimana progresnya, apa yang diperlukan. Dia juga harus bikin laporan. Kalau perlu, Kominfo itu juga kalau memang sangat perlu dianggarkan, dia harus kasih juga suatu propose kan kepada DPR, pada pemerintah, bahwa itu perlu kita, karena ini dalam rangka memajukan juga pendidikan. Nah, itu perlu. Artinya ya saya sarankan sih Kominfo
aktif lah, jangan cuma terima bersih-bersih aja dari Kominfo pusat kan. Ya. Dia juga harus aktif berkomunikasi juga dengan DPR supaya itu bisa dianggarkan. Artinya ya supaya jangan seperti sekarang ini terjadi kan. Kita cuma tahu wah kalau nggak jalan dari pusat ya udah nggak jalan lah. Nah, seperti itu. Jadi mungkin itu yang kita perlu ya sarankan lah kepada mungkin kepala dinas Kominfo kan supaya mereka juga ikut aktif. Karena ini memang bukan cuma untuk Kominfo, termasuk untuk pendidikan, mungkin untuk segala bidang. Sekarang kan komunikasi semua bidang kan bisa, kesehatan pun bisa, apapun bisa kan kalau sudah sinyalnya bagus, tidak perlu lagi ke sana kan. Dari mungkin rapat pun bisa jarak jauh kan dari pakai Zoom. Ya seperti itulah menurut saya ya. Kalau dari pendidikan, Bang, kira-kira seberapa besar sih pengaruh? Artinya begini, selain di Lingga kemarin, ada nggak mendapatkan kabar waktu daring itu mengalami kesulitan selaku di Dewan? Tentu kan orang mengadukan di Komisi 4 kan banyak juga. Iya, itu sudah sering terdengar. Cuma kan kita maklumi dulu kan masih dalam tahap namanya juga kaget ya, tiba-tiba kondisi istilahnya kalau mendadak gitu. Ya kan? Ya kita maklumi, tapi kan seharusnya pelan-pelan itu kan perlu diperbaiki supaya ya seperti di kota lah, kalau mau Zoom apa segala macam harusnya seperti itu. Di daerah pun harus seperti itu. Berarti sebaiknya tadi yang disampaikan Bang Wir ya, itu pemerintah dalam hal ini Diskominfo atau Pemprov Kepri itu sudah mengkolek lahan-lahan dulu yang kira-kira bisa didirikan BTS seperti itu. Iya, seharusnya memang kan ada suatu info daripada Kominfo pusat bahwa mereka perlu lahan di titik-titik ini. Tetapi kan yang menyiapkan lahan itu seharusnya kan daerah. Betul. Biasanya begitu. Nah itulah makanya perlu aktif jemput bola, mana saja lahannya, apakah itu sudah betul-betul bebas atau apa, kalau perlu pembebasan diagarkan ya seperti itu. Peran daerahnya dari situ ya, dari model untuk pembebasan lahannya. Sama seperti kita mau bangun jembatan Batam Bintan kan, itu titik yang perlu sebagai landasan infrastrukturnya perlu dibebaskan. Nah, itu kita pernah anggarkan itu sampai berapa ya? Kemarin 52 miliar ya. Nah, itu untuk membebaskan lahan. Kalau yang di sinyal ini belum ada. Ya saya belum dengar ya. Belum dengar ya. Seharusnya itu menjadi suatu kewajiban daerah untuk menyiapkan lahan. Biasanya seperti itu. Atau syukur-syukur mungkin masyarakat sukarela mungkin. Iya, tapi bagaimanapun harus diantisipasi kan bahwa itu kalau seandainya rakyat minta ganti rugi sudah siap gitu loh. Jangan sampai itu menjadi penghambat. Ya jadi lambat kan progresnya karena menunggu pembebasan lahan. Nah, begitu. Baik. Bang Albert. Merdeka sinyal belum kita? Ya, kalau di kota besar mungkin udah merdeka. Ya. Cuman ya tadi itu seharusnya pemerintah itu juga mengajak pihak swasta. Artinya apa? Itu kan ada beberapa provider juga kan yang terbesar. Kalau tadi terkait dengan anggaran, mungkin anggaran APBD tidak cukup, mungkin dari segi swastanya provider itu bisa menyisihkan anggarannya untuk CSR-nya gitu. Jadi jangan hanya mengambil untung tapi tidak mau untuk menyumbang untuk ketahanan nasional lah. Saya anggap itu sekarang sinyal ini termasuk salah satu alat untuk ketahanan nasional. Karena kita semua rata-rata kalau nggak ada sinyal mungkin bingung satu hari mati sinyal mungkin udah kayak orang bodoh kita semua kan, nggak tahu mau ngapain. Nah ini yang menjadi mungkin ada pemerintah ya, cobalah dengan swastanya seperti apa, karena provider ini saya rasa yang besar-besar kan banyak, bisa kita sebutkan nama beberapa provider itu, dan mereka sudah mengambil untung
atas bisnis itu, dan harus ini kan daerah terluar ini kan untuk ketahanan negara. Nasional. Nah itu yang harus kita coba maksimalkan dari pemerintah mengajak pihak swasta. Kalau keliling Batam sudah oke semua? Saya rasa juga tidak semua sih Pak Agus. Iya. Saya pernah mengalami yang sering ngalamin itu karena saya dapil saya Batu Haji, saya sering ke Batu Haji. Itu antara daerah apa namanya itu Sungai Harapan ke arah Stemeyang itu, di tengah-tengah itu blank itu. Blank itu Pak. Terus yang kalau nggak salah di daerah Nongsa ya. Nongsa itu kadang-kadang kita masih dapat sinyal dari luar, dari Singtel, dari Singapura. Nah, itu dulu pernah juga saya alamin itu. Batam sendiri mungkin belum 100%. Nggak tahu kalau sekarang, tapi yang saya alami minggu kemarin itu masih saya alamin. Jadi kalau saya yang di Batu Haji? Batu Haji itu Pak. Jadi kalau kita udah ada yang nelpon sana, saya harus berhenti dulu. Biasanya saya berhenti di daerah Tiban Tiban Hosing itu. Saya berhenti dulu situ karena kalau saya lanjutkan perjalanan saya pasti putus. Iya, mata kucing itu Pak. Padahal telepon itu mau transaksi 10 miliar itu. Hilang langsung. Ya. Jadi di daerah sana yang saya tahu. Ya. Yang saya tahu. Lainnya oke. Selainnya oke. Baik. Masukan ke pemerintah Bang, untuk artinya apakah pemerintah ini kurang getol untuk menjemput atau bagaimana? Saya rasa sudah ya, pemerintah sudah mulai ya. Cuman mungkin ya kita dengarlah kasus terakhir kan. Ya. Nah, itu sangat mengecewakan kita juga sebenarnya gitu loh. Kenapa harus terjadi seperti itu? Tapi saya yakin pemerintah tidak akan memberhentikan program itu. Walaupun ada terjadi masalah ya tetap dilanjutkan. Ya seperti saya bilang tadi, itu ketahanan nasional termasuk salah satu faktor itu ke depannya. Sebenarnya kalau mudah-mudahan nggak terjadi lah ya. Kalau kita perang dengan negara lain, kalau nggak ada sinyal repot kita, iya kan? Mau minta tolong sama siapa nih saudara-saudara kita di luar sana? Nah, itu ya itulah apanya kondisi apanya. Maksudnya tadi yang segi pendidikan lah, itu kan kasihan kita lihat adik-adik kita nggak ada. Sekarang kan metode pendidikan udah mulai banyak online, ya terus bukan hanya itu aja, mencari informasi mereka terhadap pembelajaran di sekolah kan lebih banyak mereka cari informasi lewat internet sekarang, lewat Google atau apa segala macam, dan itu kan perlu sinyal. Nah itu, dan saya harap memang pemerintah tetap konsen ke situ untuk lebih meningkatkan lagi sinyal itu, jangan sampai ada yang blank spot, kalau bisa 100% sampai berapa mil di laut pun kita bisa berkomunikasi. Gitu. Baik, terima kasih. Bu Angel? Iya Mas. Mengenai merdeka sinyal. Merdeka sinyal. Ya. Merdeka. Baik, kalau di Batam ya memang sudah hampir semuanya sinyalnya sudah bagus ya. Tapi hanya saja sebenarnya persoalannya bukan hanya sinyal saja Pak. Tapi teknologi yang digunakan itu sudah sesuai tidak dengan sinyal. Ya kan? Pengalaman saya mengajar online itu, kita kebetulan di kampus itu memakai fiber optik ya. Jadi kalau dikatakan sinyal memang sudah luar biasa, tapi yang menjadi persoalan adalah ke depannya seberapa besar teknologi yang dipakai, kapasitasnya berapa banyak. Nah ini saya tidak tahu kalau di Anambas, di Natuna itu bentuknya modelnya seperti apa, apakah teknologinya juga mendukung atau tidak. 56 Mbps itu sebesar apa? Begitu kan dalam mendownload materi-materi aja. Kemudian yang saya tadi perhatikan adalah kalau di Natuna, kemudian di Anambas itu apakah hanya providernya satu saja yang ada di sana? Iya kan? Apakah tidak bisa mengundang provider lain? Ya, kebetulan provider lain itu mereka sudah memiliki program CSR Pak, membantu untuk menyisihkan beberapa kota dari setiap pelanggannya, disumbangkan kepada student atau siswa agar bisa menggunakan kota untuk studinya, begitu kan ya. Nah itu sampai tidak di sana, apakah sudah ada tidak di badan legislatif itu pemikiran begitu ya. Nah artinya bukan hanya teknologi saja yang harus diperhatikan, tapi juga teknologi sinyal, teknologi peralatannya, dan juga SDM-nya sudah mumpuni tidak, begitu Pak. Jadi kalau untuk bisa dikatakan merdeka sinyal mungkin ya sebagian besar mungkin di Kepulauan Riau itu masih belum,
Tapi di Kota Batam sudah hampir semuanya. Kalau di Kota Batam kan persoalannya lain lagi. Nah, yang perlu diingat adalah letak geografis di Kepulauan Riau kan berbeda sekali ya. Nah, itu menjadi kendala yang paling besar. Apakah BTS itu memang harus solusi terakhir untuk menangkap sinyal, atau adakah alat yang lain yang bisa untuk menangkap sinyal? Karena memang geografis Kepulauan Riau ini di antara bukit, lautan, ya kan, terjang, itu semuanya ada di sini. Itu. Baik. Bang Dery masih bisa tersambung? Masih Ya. ngikutin Mas. Ya. Ada yang disampaikan Bang. Tadi ada beberapa poin yang disampaikan Pak Wahyu, Pak Wirya mengenai kesiapan ya tadi ya, yang lahan-lahannya apakah sudah disiapkan belum, terus komunikasi dengan DPRD mengenai hal ini. Artinya pemerintah provinsi dalam hari ini di Kominfo itu apakah sudah berkolaborasi dengan Dewan mengenai artinya faktor agar desakannya itu lebih kuat, gitu Bang. Baik, terima kasih. Memang tadi saya sudah menyimak juga pembicaraan dari Pak Wahyu, Pak Wirya khususnya ya. Pada prinsipnya kami di Kominfo selalu berkolaborasi Mas ya dengan pemerintah kota, bersinergi untuk mendata, mencari koordinat sesuai dengan ketentuan pemerintah, sehingga secara administrasi usulan kita itu diterima dengan tanpa kendala Mas. Ya. Jadi pemerintah pusat itu telah memberikan tabel bisnis yang lengkap Mas. Ya. Alhamdulillah usulan kita semua itu terpenuhi Mas, tidak ada masalah. Jadi cuman tahapan 2023-2024 ini mereka merubah pola, ini yang membuat kita bekerja keras kembali, yaitu merubah pisat tadi yang awalnya sinyalnya dari pisat, sekarang diusahakan merubah menjadi tersedia Mas. Jadi pisat dihilangkan, mencari titik dukung atau backbone terdekat dari fiber optik Mas. Nah inilah yang sampai saat ini perkembangan berikut ini yang harus kita cermati kembali. Alhamdulillah kalau tanah-tanah di daerah itu didukung penuh Pak dengan kabupaten kota, tidak pernah ada masalah, yaitu tanah rata-rata tanah pemerintah yang istilahnya tanah-tanah yang benar-benar tidak ada sengketanya. Semua apalagi persyaratan oleh Kementerian Kominfo itu tanah wajib dihibahkan dari instansi pemerintah setempat Pak gitu Pak. Jadi insya Allah pengadaan tanah kita untuk saat ini tidak ada masalah Pak, dan tanah kita masih luas untuk digunakan pembangunan BTS Pak. Jadi memang tujuan kita sekarang ini adalah merubah pola tadi Pak, menghilangkan pisat menjadi teritorial. Jadi intinya pisat tadi butuh dukungan data backbone yang perlu kita tambah BTS kembali gitu Pak. Itulah yang itu saat ini kita sama-sama asosiasi juga kita libatkan Pak. Di Kepri juga ada asosiasi ARJI Pak, asosiasi jasa penyelenggara jasa internet, juga ada ARJATEL Pak ya, asosiasi jaringan teknologi di Batam ataupun di Kepri. Kita sering berkolaborasi Pak, membangun komunikasi untuk memberikan dukungan data lebih kuat lagi. Juga kita selalu juga melibatkan di Kementerian Kominfo itu juga ada Pak di sini Balmon Pak, Balai Monitoring di Kupang, itu juga tentang frekuensi sinyal. Mereka juga membantu kita mengatasi daerah-daerah yang pemakaian piston menjadi teritorial tadi Pak. Alhamdulillah usulan kita udah sampai saat ini udah terrealisasi melalui aplikasi yang disiapkan oleh Kementerian, juga udah kita selesaikan Pak sesuai dengan target sebelum bulan September. Alhamdulillah kita sampai saat ini udah sekitar 91% Pak merubah daerah pisah menjadi teritorial tadi Pak gitu. Jadi kami memang tahapan ini sebatas baru bekerja menginput data sesuai dengan regulasi pemerintah pusat. Mungkin nanti dalam dukungan pemerintah juga sudah membuat berkoordinasi sama kementerian
di mana daerah bisa membantu operator-operator dalam penguatan sinyal tadi Pak. Pada prinsipnya Pak Gubernur kemarin udah setuju menganggarkan, tapi karena regulasinya Pak sampai saat ini, karena pemerintah daerah langsung ke regulasi itu belum ada aturan mainnya Pak gitu Pak. Kita juga udah komunikasi sama Kementerian Pusat, mereka lagi mencari polanya Pak. Kalau emang di daerahnya ketersediaan anggaran untuk membiayai menambah kuota dari operator yang tersedia di daerah, mungkin pemerintah daerah akan menganggarkannya Pak. Seperti itulah Pak langkah-langkah pemerintah daerah dalam menyiasati penguatan sinyal atau mengatasi daerah-daerah blank spot Pak. Jadi kita sesuai ikut aturan pusat, regulasi yang ditentukan kita ikuti. Juga kita juga mencari pola gimana caranya penguatan sinyal atau daerah-daerah blank spot tadi semoga teratasi Pak, gitu Pak. Baik. Terima kasih. Pak Wahyu ada yang mau disampaikan? Ya, ini terkait dengan regulasi tentunya ya. Regulasi kami dari DPRD siap mendorong. Ya. Walaupun ini harus sampai ke pusat, ya kami akan terus mendorong ini. Tergantung informasi. Jadi ini juga informasi kan baru didapat nih. Ini yang saya sayangkan sebenarnya. Dan tadi saya kan baru daerah terluar nih yang saya sampaikan bahwa mereka masih belum stabil menerima sinyal ya. Di Batam sendiri sebenarnya tadi kalau Bang Albert bilang Batu Haji ya dengan Tiban ini memang ada yang blank di situ. Saya juga di Nongsa juga memang masih yang masuk tuh masih ada wilayah Tanjung Memban kan begitu, kemudian di Teluk Mata Ikan itu kan masih dari Singapura sama dari Malaysia nih masuk. Yang lebih prihatin ini di Galang. Ini di Galang ini tidak semuanya itu menerima sinyal yang baik juga gitu. Ya, apalagi ini di Galang mau ada investasi besar-besaran ya. Triliunan gitulah. Ini gimana dengan sinyalnya sendiri seperti ini? Apakah ini bisa dari CSR? Ya saya kira sih pemerintah dorong kepada investor menyampaikan kalau memang pemerintah tidak mampu ya tolong bangun juga BTS bekerja sama mungkin dengan pihak swasta yang lain ya, satelit atau dan lain-lain, tentunya ini bisa dibangun. Ya. Kasian juga warga sana. Saya sendiri ketika kebetulan itu dapil ya, ketika saya berjalan kemudian mengunjungi ke sana ternyata nggak ada sinyal, blank. Padahal ini lagi transaksi kan begitu. Kan jadi hilang kan, kita berbisnis jadi hilang kan. Kemudian kalau keluarga ada urgent, gimana nih? Nggak ada sinyal, dipikirnya kita kemana kan begitu. Kalau ada kecelakaan di jalan, ayah udah aneh-aneh jangan sampai ya? Udah aneh-aneh kan itu. Nah ini sebenarnya keprihatinan juga. Batam juga belum 100%, masih 90% ya. 10% saya kira di pulau-pulau juga masih agak kurang sinyal ya. Seperti di wilayah belakang Padang ke arah Tanjung Batu ya, kemudian juga dari Galang mungkin ke arah Karimun dan Lingga, Pulau Abang ya. Ini juga masih kurang ya. Nah, ini yang sangat disayangkan. Belum lagi nelayan ya, karena tupoksi saya sebagai Komisi 2 ini kadang nelayan juga mengeluhkan ini. Jadi kalau ngasih kabar ini agak lambat kan begitu, harus pakai radio akhirnya kan, radio ke darat dulu baru bisa kabarkan ke keluarganya. Nah ini memang PR bersama lah ya. Saya tidak juga menyalahkan pemerintah, tapi ayo kalau pemerintah terbuka kami juga bisa bantu. Sekarang kalau tidak terbuka apa yang mesti dibantu? Kan begitu. Karena adanya pemerintah pusat tentunya ada pemerintah daerah gitu. Jadi saling sinkron saja dalam hal ini. Baik. Dari ada yang mau dijawab dari misalnya untuk Batam tadi? Memang Batam kemarin usulan cuma tinggal satu titik Pak, di Satu Pulau titik Abang. ya, di Pulau Abang. Tahun 2022 bulan Juli udah transaksi, cuman operatornya yang tidak mendukung pemakaian kita domisili di Kepri ini kan rata-rata operator yang besar itu Pak. Ternyata di Tanah Abang itu realisasinya operator yang tidak orang pakai gitu Pak. Jadi maka itu akhirnya dianggap sana masih tidak potensial. Secara sistem tidak blank spot, tapi kartu yang operator A yang biasa dipakai di sana tidak support, bisa dipakai gitu Pak. Padahal sudah dibangun BTS di sana gitu. Oh ya, jadi lebih pada perbedaan itu ya, provider ya. Kita memang nggak bisa menentukan BTS ini harus tor A, tor B gitu Pak. Itu kita terima
bulat-bulat dari pusat Pak gitu Pak. Jadi di pusat itu dia memiliki tanggung jawab untuk corporate area. Misalkan operator A itu untuk di Kepri ini targetnya harus bangun 50%. Nah, sekarang baru 45. 5% inilah yang harus mereka penuhi sampai tahun 2024 Pak gitu Pak. Baik. Jadi memang Pulau Abang itu operatornya kalau kita menggunakan operator B, insya Allah Pulau Abang itu Batam itu selesai itu Pak. Ternyata yang kita harapkan operator A terimanya operator B gitu Pak. Baik. Nah, sedangkan kalau di Karimun itu tinggal paling-paling di Moro itu Pak, di Ya. pulau apa itulah satu. Gitu. Pulau Sugi mungkin. Itu yang daerah Temiang Pak, memang Ya. itu kehalang bukit Pak. Itu Saya kehalang kira- bukit. Konsepnya mereka Ya, seperti itu tadi yang saya maksud lagi Pak Agus. merubah. Memang Pak di Batam itu akan ada Pak namanya SUJK Pak ya, sarana jaringan utilitas terpadu, itu akan disatukan semua Pak. Nanti insya Allah itu fiber optik sekota Batam akan terrealisasi Pak. Karena dengan ada pelebaran jalan sekarang kan Pak, mulai keluar operator itu kabelnya putus. Iya. Jadi kemarin saya dapat info dari BP Batam itu udah ada program Pak namanya SJUT, Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, yang mana akan mengakomodir semua infrastruktur telekomunikasi masuk ke dalam satu jaringan, semuanya udah terlalui dengan fiber optik Pak. Baik. Insya Allah daerah-daerah yang kecil-kecil tadi akan hilang Pak. Baik, terima kasih. Izin Mas Dery sebentar, saya tadi Ya. boleh ya, karena ini terkait dengan operator nih ya. Tadi yang untuk wilayah Galang disampaikan kan ini Pulau Abang nih, beda operator. Pulau Abang ya Pak. Ya Pulau Abang, tapi sepanjang kita menuju ke Galang ada beberapa spot emang yang hilang. Mungkin itu kan beda operator. Nah maksud saya terkait dengan regulasi operator, tentunya Kominfo kan punya data nih. Paling banyak penggunaan operator di Kepri ini apa? Ya. Harusnya kan kementerian sesuaikan dengan itu. Ketika disesuaikan ini tentu mereka harus ngikut, kan begitu. Atau disampaikan kepada masyarakat. Masyarakat di Batam ini operator ini nggak bisa pakai. Apakah itu dibolehkan? Karena seperti itu. Nah lagi-lagi sebenarnya ini keterbukaan saja. Ya. Keterbukaan bahwa sebenarnya di Batam ini, katakanlah Batam ya. Batam ini operator mana sih yang paling banyak BTS-nya? Masyarakat arahkan ke arah sana aja. Jangan sampai nanti operator A yang dipakai di sana ternyata operator B ya tadi. Ya kita jadinya tidak dianggap bahwa ini pemerintah kok diam-diam saja. Tapi kalau Sinyal pemerintah nggak ada ngarahkan gitu. itu offset juga pemerintah Bang. Kita kan hanya menyampaikan, bukan Iya. mengarahkan, Iya. menyampaikan kepada masyarakat bahwa di Kepri ini paling banyak operator, katakanlah Telkomsel ya. Telkomsel 80%, sisanya XL atau Tri segala macam. Ya silakan bersaing, tetapi yang paling banyak memang ini. Jadi tidak mengarahkan, cuma Oke. menginformasikan bahwa paling banyak tuh ini gitu loh, seperti itu. Sehingga tidak disalahkan pemerintah. Karena oleh sekarang saya selaku anggota dewan, Pak, kerjanya ngapain aja? Sinyal aja kan seperti ini. Padahal tadi operatornya yang beda, harusnya dia pakai Telkomsel Ya, ya, pakainya ternyata yang pakainya lainnya. XL Ya. atau Tri kan begitu. Iya, Nggak iya, ada. iya. Justru itu tadi saya Itu. Ya, bilang, silakan Bang. justru itu tadi bahwa kita juga daerah jangan terima bulat-bulat. Ya harus ada juga kita suatu usulan atau apa. Kita sudah harus punya suatu tenaga Planning ahli ya. lah. Jadi kita nggak bisa terima karena justru kita kalau misalnya tidak sesuai ya berargu dong dengan pusat. Kami nggak bisa terima ini. Harusnya begini. Gitu maksud saya. Jadi jangan hanya kita juga harus punya tenaga ahli atau kapasitas kan bahwa ini yang terbaik bagi daerah kita gitu. Sehingga ya jangan kalau dikasih ini seharusnya salah ya harus bisa menolak ataupun kasih argumen ini enggak bisa harusnya begini gitu maksud saya itu Poinnya ya. apakah nanti menyampaikan ide seperti itu perlu Dukungan apa? dari Perlu dana, perlu orang atau apa ya dikomunikasikan kan Ya. dengan dinas, dengan gubernur, dengan DPR, DPRD seperti itu. Jadi jangan hanya terima bulat-bulat saja. Itu Ya. maksudnya Ya. bahwa daerah juga harus punya kemandirian gitu loh dalam Ya. menentukan bagaimana teknisnya ataupun apa yang berhubungan dengan itu. Baik. Ya. Jadi jangan terima bulat-bulat Bang Leri.
Itu Mas, kita kadang-kadang memang di situ tidak ada dibunyikan Ya. Di sini pemakaian kita ya notabene mereka sedang mempunyai data itu Pak gitu. Ya, ya. Cuman itulah implementasinya tiba-tiba ya operatornya kok B nih gitu. Ya, ya, ya. Itu yang kita bingungnya Pak. Tapi kita tetap Pak mendorong, menggesa khusus ya Anambas dan Natuna ini mereka sangat berani juga Pak. Malah kadang-kadang dari bupatinya langsung ke presiden, kita juga sangat apresiasi Pak. Kadang-kadang ditanggapin juga Pak. Baik. Ya, Baik. Berarti ada satu crucial point di sini, ada tidak matchingnya antara titik provider yang ditentukan oleh pemerintah dengan penggunaan di area sekitar. Ya, Tapi kita benar. akan mendiskusikan setelah break berikut ini. Kue bolu di meja makan untuk hidangan kawan lama tak jumpa. Sungguh pilu di pulau terdepan. Cari sinyal harus naik pohon kelapa. Sebenarnya kita itu punya Tanggapan bisa KPU Kabupaten Kota kalau dia pakai